Selama hidup kita tidak pernah bisa membalas budi orang tua. Yang bisa kita lakukan adalah menyenangkan hati orang tua, tentu dengan cara masing-masing. Sampai pondok Ramadan, supaya sholat di dalam masjid gak usah buka, supaya sahur gak usah bangunin. Wah, anakku saya harus mandiri, seneng ada mau aku, supaya nyapu, boleh wangi nyapu, gitu. Dikon kirim ke sawah nang juga, yang lanang kan tuh berambang ya juga, orang cah milenial kan tuh berambang orang ngomong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berhormat Bapak Muhammad Jamaluddin selaku Kepala SMP dan SMK Pancasila Kunci Dadar. Yang kami hormati Dewan Guru SMP dan SMK Pancasila Kunci Dadar serta peserta Pondok Ramadan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang insyaallah berbarokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinantikan syafaat yang telah beliau berikan. Ketiga kalinya saya selalu pembawa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja, mari kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah wa kuliniyatin syarifah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Quran acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Lanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin selaku Kepala Sekolah SMP dan SMK Pancasila Kunci Dadar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ustazah SMP dan SMK Pancasila Dadar, santriwan, santriwati Pondok Ramadan 1442 Hijriah, SMP dan SMK Pancasila Dadar. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menggerakkan hati kita untuk datang di majelis ini dalam rangka beraktivitas yang positif, beramal solih, yaitu mondok ya bahasanya, pondok pesantren atau pondok Ramadan, sekolah yang rutin kita adakan setiap tahun
sesuai dengan program sekolahan dimanapun sekolah itu berada, baik sekolah negeri maupun swasta. Karena ada yang mampu tapi tidak mau, sehat badannya, mampu tapi tidak mau mondok. Ada yang mau tapi tidak mampu, ada keinginan mengikuti pondok Ramadan tapi badannya sakit sehingga tidak mampu untuk datang mengikuti seminar. Yang hadir di sini tentu ada kemampuan dan ada kemampuan. Itu hal yang luar biasa untuk kalian. Karena tidak semuanya memiliki kemauan dan kemampuan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita diberikan keteguhan dan kesubuhan hati mensuri tauladani apa yang beliau ajarkan pada kita semuanya dari hidup kita sampai nanti di akhir hayat kita. Anak-anak sekalian, kegiatan pondok Ramadan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu sebenarnya tujuannya adalah membekali kalian dengan pengetahuan-pengetahuan ilmu agama. Anak sekarang itu rate-nya pergaulan itu ya agama. Nek waktu itu belasan ini. Maka agama itu sebagai rem untuk kita, apalagi di masa-masa sekarang ini yang pergaulan bebas dan lain sebagainya. Maka agama akan menjadi rem untuk kalian semuanya. Dan mumpung di bulan Ramadan itu kesempatan belajar agama itu besar. Ramadan itu orang yang dulunya pelit, nek Ramadan itu jadi dermawan, iya kan? Nah, biasanya masjid yang biasanya ada panganan, akeh panganan. Nah, itu soalnya ngomong dermawan, jadi lomo. Yang biasanya nek Ramadan di luar Ramadan itu untuk genit, jadi Ramadan untuk jadi solihah ya, kan begitu. Yang biasanya orang jilbaban, Ramadan jadi jilbaban. Yang biasanya tidak solih, jadi solih Ramadan. Karena berkahnya bulan Ramadan dan pengetahuan agama begitu digalakkan. Ada kajian-kajian, ada kultum-kultum, boleh penceramah ustaz-ustaz lupa kan Ramadan. Dan itu kesempatan untuk kita belajar ilmu agama. Yang penting tidak salah dulu. Kalau belajar ilmu agama ini salah dulu jadi teroris kan gitu deh. Kan begitu. Makanya kalian adakan kegiatan program pondok Ramadan itu tujuannya itu. Yang belum bisa hadir, kita doakan tergerak hadirnya mengikuti kegiatan. Wong ini di Afrika memang uang ya, tangannya teman. Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu dakwah 10 tahun di Mekah. Itu pengikutnya hanya 70 orang. Berarti setahun ini dakwah semelon itu nih ternyata. Kan begitu kan? Dua war ini ceramah ini semelon mau itu bil setahun. Orang itu diajak baik itu memang susah. Masjid itu loh contohnya. Masjid itu kalau sholat subuh kan baik tuh. Pahalanya paling besar sholat jamaah, yang pahalanya paling gede itu sholat subuh. Coba di sini beli sholat subuh. Aneh mau bisa apa itu? Coba dulu dangdutan, wakeh. Ejak dulu pengajian, Siti. Jak pondok Ramadan Siti, coba ini ada kegiatan rekreasi, outboard, toko AB. Ya memang seperti itu, dunia itu seperti itu. Dan sampai bagian yang sedikit yang mau itu luar biasa, maka dipertahankan. Lalu belum tuh, wah mengenal budaya itu kan, ya itu syaitan namanya ya. Terus apa itu budaya lain? Apa pertahankan baik? Kalau bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi orang baik itu memang susah. Pokoknya saat-saat ini godaannya besar. Maka sampai di pondok Ramadan supaya paham nilai-nilai agama, pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu agama. Coba materinya yang sudah di-share itu oleh Bapak Ibu Guru itu, materinya tentang keagamaan semuanya. Dan ini kesempatan sampai semuanya untuk mendalami ilmu agama, kemudian bertanya apa yang tidak kalian ketahui. Takon, mulai nggak ngerti itu takon, malu bertanya sesat jalan kan begitu. Kalau tidak tahu ya bertanya. Dinikmati aja proses itu. Kalau pelajar itu ya tugasnya belajar.
Lah golek ilmu itu wajib hukum tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu wajib hukum. Kok ora ulang poso sampai tangi adus budal ke sekolah nuntut ilmu wae. Dan itu raka bukan rusak itu keringanan dari agama. Karena ada wong larang itu ada kan juga tentang mokel bersama. Karena apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari bulan Ramadan tanpa sebab yang digunakan usaha itu bulan berbahagia mokel badan. Mokel, maka tidak bisa diganti dengan puasa 1 tahun. Artinya pokoknya ngondok ya mas sebino, mokel sebino tapi berkahnya itu orang itu ganti setahun karena pemokelanmu. Maka orang-orang alim dulu kalau bulan puasa ini sudah fokusnya adalah urusan akhirat. Schedule dunianya sudah banyak ya di cancel bisa. Urusan dunia ini wis. Makanya seharusnya itu kalau Ramadan itu Syakban itu sudah logistik disiapkan. Makanan selama Ramadan. Nah itu kelabiannya harus tuku, nah ulang Syakban. Jadi nah ulang Ramadan orang biayaan boleh kelabi hanya 10 hari terakhir itu keutamaan tapi untuk biayaan boleh baju baru. Kemol-molan tadi yang mokel bersama demi penampilan yang menawan nanti di hari raya Idul Fitri kamu ibadah. Maka disebut idol itu kembali Fitri itu suci. Sekitar 11 bulan ya dosa diresihin ulang ini sampai itu tompo resik tenan juga itu tenan. Hukumnya seperti itu tapi kan ada syaratnya loh. Ada syaratnya. Tidak mudah tuh dosa gosok gampang. Dusuk negeri dusuk terang-terang begitu begitu. Maka ada 3 hal, ada maksud Ramadan iman lagi sabar berdoa maka pada pamit dari. Oh, poso dhisik gitu. Posone kudu nek iso genep itu selesai. Kecuali yang perempuan karena memang halangan yang dibenarkan agama. Kemudian mankoma ini berdiri, beribadah ini ibadah. Dari sholat yang mulai bunyi terus. Yang ketiga mankoma Lailatul Qadar, pas Lailatul Qadar sampai diberikan. Maka 3-tiganya ini bisa kamu lancar 3. Maka kamu Idul Fitri, itu kembali Fitri itu suci. Sudah tidak usah dosa lagi. Kok baru Idul Fitri kayak dosanya ya wow alam lah. Hidup itu kan seperti itu kan. Dosanya dihapus, kemudian budi dosa lagi dan nah ini sarana bagi kita. Termasuk nanti kalau diputus dengan halal bihalal itu bagus ya. Halal bihalal itu permintaan maaf kita kepada seseorang tanpa menyebutkan kesalahan kita. Sampai misalnya kemudian menolak sebab izin mohon maaf lagi berbeda budi, boleh. Padahal itu akan ibu dia dengan melihat budi orang orang sampai sebut kan gitu kan. Dan itu ajan yang luar biasa. Misalnya kan hitung jadi aku biasanya kalau itu bujumu sekolah gebrang bujune tapi dari yoyo ngomong yo deh selesai urusan. Makanya halal bihalal itu usahakan kowe guru-gurumu ya sesepuh wong tua lihat Pak Jerman usia kamu tuh dekat kampung bar itu karena di Arab Saudi itu tidak ada model-model kayak kita itu maaf-maafan nggak menyebutkan dosa-dosanya itu tidak ada enak apa makanya harus dimanfaatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang fitri plus kita itu disepuluh dengan dosa kepada manusia itu lebih berat permintaan maafnya karena orangnya harus ikhlas dulu. Beda dengan dosa kepada Allah kan tinggal sholat kan harus istighfar kemudian jak balik ini ya wes obat tenanan selesai urusannya. Maka saya berharap di pondok Ramadan ini anak-anak sekalian nanti diperhatikan demikian rupa dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang diprogram murid sing nurut sing anu itu ora akeh gitu. Sing akeh iki standar ambek rodok Belanda. Dan tugas ustaz yang ini kan mengisi Belanda jadi tidak Belanda, tidak standar dan standar kan loh. Supaya kalian jadi orang-orang yang berakal karimah. Kalau puasa ya supaya Anda menjadi orang-orang yang la'alakum tatakun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah proses jadi orang bertakwa itu loh, jadi wong apik itu rasa.
Makanya sampai harus positive thinking, harus husnudon. Nek bapak ibu guru itu nyetot sampai itu nyetotnya karena kasih sayang. Sampai luar hati tanda-tandanya guru ini tak sayang sampai ya. Tapi sampai salah sih nunggu mentengkrang kesana ini, mentengkrang lagi. Mas jangan duduknya jangan seperti itu, tandanya sayang. Ngajari kita suatu kebaikan. Tapi yang gurunya menang itu katanya udah aku juga kita. Ya Allah itu sayang kepada kita dengan caranya Allah menggerakkan hati sampean ke sini itu sayang kepada sampean. Oh, untuk menuntut ilmu, ada pondok Ramadan tentang nilai-nilai agama yang keagamaan yang belum saya ketahui. Sehingga ya tahu ngono ae nyapa melo kadang-kadang yang menunggu. Wong pokoknya apa ngelakoni elek kok angel. Oke, apa ngerasani wong kesandung dilumut jongor tak sido ngerasani wong ya. Lha iki tandane Gusti Allah sayang sampean. Lah sampean kok mlaku apa janjian rasa-rasa lancar sak minggu lah lancar yo ora piye-piye. Lambene sampai pegel iki tanda-tandane Gusti Allah ora seneng mbek sampean. Jadi nek nglakoni dosa dibeno ora dicegah. Paham ya sampai sini ya? Nah, nek ngukur sampean awake ngukur awake dhewe iki carane ngono. Sampeyan nglakoni elek duwe sithik mbek wong kok lagi ape niate kok wis telai manuk. Nah, berarti tandane sampeyan wong apik, delingno. Lah kok nglakoni elek kok lancar-lancar wae. Ora kurang belas, korupsi kok ora kurang-kurangan. Itu tandane Gusti Allah ora kecewa sama sampeyan. Carane ngono. Nah, pondok Ramadan itu berharap sampai menjadi pribadi-pribadi yang solid dan solihah. Selalu saya katakan, saya dimanapun ngajar, itu saya ngomong Anda itu pengen ranking siji atau menjadi orang yang solid dan solihah. Saya ranking siji dan solihah. Ranking siji sak kelas mungkin jumlahnya wong siji tok. Tapi solihah itu bisa satu kelas menjadi orang yang solid dan solihah semuanya. Dan orang tua itu akan bangga manakala Anda menjadi orang yang solid dan solihah. Kau ingin siji tapi wani wong tua yang kayak opo. Orang jika dan kita dulu tidak tahu adab. Dan kita itu ya orang tua kita. Makanya kan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama yang kami harus lakukan? Yang pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Itu urusannya di Gusti Allah. Yang kedua apa ya Rasulullah? Birru walidaini, berbakti kepada orang tua. Nek urusan dan menungso itu wong tua itu diutamakan. Ojo-ojo dhisik. Kadang-kadang kita SMA, SMP, SMK itu koncone dhisik. Dikongkon wong tuane mending karo koncone tidak nuruti wong tuane. Iki salah. Pokoknya sama dikongkon wong tuane opo kok aja ngene. Kok wong tua iki nek sampean kan loro guru ambek wong tua sing lairno. Bisa aja ngene ya ora nek gak cocok nang wae. Ora usah ngomel. Karena pasti perintah orang tua itu mesti bagusnya. Coba ada salah selalu saya katakan, kalau kita boleh hidup orang tua mampu tidak akan mampu. Selama hidup kita tidak akan mampu. Sampai dimandikan orang tuanya sudah berapa kali? Gak pernah gitu ya. Hanya nanti kalau di rumah, bu, aku udah situ gitu. Sampai tahu nanti situnya. Apa itu kan? Nebusi paling gue meninggal dunia. Gue mau nangis, wani. Gak wani selama hidup tidak pernah mandikan ibumu atau ayah. Berapa ribu ibumu itu menyuapi kamu, dulang awakmu. Kamu pernah dulang ibumu? Ya, orang tahu tuh sore dulang ibumu ya, kayak ibu. Berapa ribu? Enggak ketahuan ribuannya dulang kamu itu. Pernah ibumu sakit kamu suapi. Berapa kali ibumu itu bersihkan kotoran, kue metret, kue anu, berak, waktu kecil tanpa jijik dengan kasih sayang. Tahu sampai ngasih ibu nih, beda ibu paling dengan cici, bukan dengan kasih sayang. Ini bedanya kita dengan orang tua kita. Maka ada, kalau di orang tua kita itu banyak bohong sama kita. Cuma sampai tidak tahu. Sampai bohong itu ya orang tua tahu sebenarnya. Soalnya dari kecil sampai besar itu tahu teteanmu, gestur tubuhmu piye. Itu video be orang itu. Cuma orang tua kita itu tidak pernah kamu bohong ya, karena nanti anaknya akan jadi malu. Dia wong tua itu yang mau kita ada gak kaprah. Kadang sampai mangan buka lagi sampai diutamakan di situ anak ini sih iwak sing enak.
Engko nek turah yo dipangan wong tuane, nek gak turah yo wong tuane mangan saeneke. Itu orang tua. Dan sampai iso ngono, gak bisa. Makanya selama hidup kita tidak pernah bisa membalas budi orang tua. Yang bisa kita lakukan adalah menyenangkan hati orang tua, tentu dengan cara masing-masing. Sampai nang pondok Ramadan, supaya sholat di dalam masjid gak usah buka, supaya sahur gak usah bangunin. Wah anakku saya harus mandiri, seneng ada mau tuamu, supaya nyapu, boleh nyapu, gitu. Dikon kirim ke sawah nang juga, yang lanang waktu berambang ya juga orang milenial waktu berambang orang ngono. Ya, kalau mau pergi anakku nurut tenang, punya nang wong tua jadi. Pokoknya sampai belum ngaji, belum sholat dan lain sebagainya. Ya itu, karena kita tidak pernah tahu. Oh coba tak balik bukti pak, aku sukses, yo sukses. Yo orang sukses wong tuamu gak enak, sudah meninggal dunia. Betul itu nak gurih, enak betul nak. Ya kita senangkan dengan cara semampu kita selama orang tua kita masih hidup. Kalau kita hidup, kalau kita sampai SMK kelas 1 ya sekitar 3 tahun lah, 2 tahun ada bersama orang tua. Mau bantu mergawi aja rumah, jarang koli-kolingan paling, telepon-teleponan sempat. Naik kuliah ya jarang ketemu. Habis itu menikah urusannya ke keluarga berdua itu mulai mesti arang-arang. Terus kapan waktu untuk orang tua? Makanya selalu saya katakan orang tua itu enak kalau pijetanmu gak lebih enak daripada tukang pijet. Tapi saya bisa pijeti anak itu rasanya beda. Bu itu kok pijeti tak ada di sana. Betul itu tak boleh. Ya pak, aku anak emang ya caranya kasih sayang emang besok. Aku ya anak emang petani emang besok. Tapi kadang-kadang kita asik dengan diri kita sendiri sehingga kita akan melupakan orang tua kita. Oh kita itu masih merepotkan orang tua kita. Kau dengan kelahiran dua anak ya, ibu kita dijak merawat anak kita. Wah kedua yang mau roneng. Jadi sepanjang hidup kita itu merepotkan orang tua kita. Itu pasti juga. Maka harus disenangkan hati orang tua. Dan orang tua itu melakukan itu dengan ikhlas, orang hitung-hitungan. Makanya ada pepatah mengatakan satu ibu bisa merawat 10 anaknya, tapi 10 anaknya belum tentu bisa merawat seorang ibunya. Soalnya mulai aku ditelepon, mulai rapat aku sibuk gitu, sesuk ngono terus di sini rapat. Makanya saya jadi kalau mulai rapat itu pendek janjian berkontornya itu pendek. Wong tua itu keramat. Ridallah wa ridha walidaini wa suktullah suktul walidaini. Ridhonya Allah itu ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu murkanya kedua orang tua. Maka jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua yang sudah bersusah payah mendidik kita, yang susah payah merawat kita dari kecil sampai segini, terus hidup biayanya berowai. Tapi orang tua tidak pernah menuntut kamu untuk mengembalikan biaya perawatanmu. Itu luar biasa, melahirkan taruhannya nyawa. Makanya perempuan melahirkan meninggal dunia itu hukumannya adalah mati syahid akhirat. Orang yang perempuan yang hamil itu setiap tetes keringatnya itu diampuni satu dosanya. Karena ya berat itu kan gedong 5 kilo ke 4 kilo itu ya. Kalau bayi biasanya 3 kilo sampai 4 kilo lah. Kemudian urung ketubannya dan lain sebagainya 7 kilo. Wirisan ulang kira-kira gitu ya. Aku tidak kaprah. Malik nganan gak enak, ngiri gak enak, apa ngelairong kayak gegeri sing pokil sing apa. Paling suaminya yang lanang iso ngewan ngelus-ngelus dong. Kan begitu. Susah itu. Mau melahirkan susah. Begitu lahir taruhannya nyawa. Begitu kecil kan gak bisa apa-apa gitu. Untungnya orang tua kita itu tidak diberikan kelebihan seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu bisa melihat masa depan. Misalnya bayi ini lahir ya, ini kira-kira nakal apa enggak, itu pengalaman. Nah pengalaman kalau sampai itu mengalami sesuatu itu akan terkenang. Ketika nanti kamu sudah punya anak dan akan terkenang, dan karena itu akan pengaruhi cara mendidik anak-anakmu nanti. Tapi harus ngeyel di awal ini ya repot. Nanti kalau pas nonton film Islami itu belum.
Ojo balune sing wong ayu-ayune ambek ganteng-ganteng itu betul. Tapi apa tuh tujuan balon yang ingin disampaikan dalam tersebut itu apa? Nah, kita belajar kritis seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan ilmu yang mau disampaikan, transfer of knowledge-nya yang ingin disampaikan ustadz dan SMP dan SMA itu nyampe ke kamu. Jadi jangan berkecil hati. Yang ketiga, doanya orang-orang ketika berpuasa itu mati. Maka banyak berdoa pas puasa. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-shaimun hatta yuftiru. Wong sing poso sampai buka. Waktu ngene-ngene iki dungo. Dungo ku sing apik sing elek. Kemudian al-imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu bisa pemimpin kepala sekolah. Makanya kepala sekolah yang adil itu malati ya, hati-hati kan. Yang ketiga, dakwah itu madlumin, orang yang teraniaya. Itu tidak bakalan ditolak. Makanya poso ini ada dulu jalur sing barang sing api. Ojo dulu bilang ngomong, ya. Nah itu apalagi puasa terus tenanan, ibarat terus mau Quran yo tambah, maka kemungkinan doa itu diterima itu sangat besar. Maka banyak berdoanya kalau berpuasa itu. Terus yang selanjutnya puasa itu diisi dengan hal yang manfaat, termasuk pondok Ramadan, nanti ada tilawah Al-Quran, belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Karena Ramadan itu ada yang mengatakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, tempat diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'at Dunia. Sama'at Dunia itu ke langit dunia. Kemudian diturunkan dari Sama'at Dunia berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Supaya Anda pelajari, Anda amalkan Al-Quran. Membacanya aja dapat pahala. Makanya nek wayang memiliki akhir tadarusan ya. Tadarus. Jadi biasa kalau bulan Ramadan dulu itu Nabi Muhammad baca, malaikat Jibril nyema, atau sebaliknya malaikat Jibril baca, Nabi Muhammad menyema. Itu kita tiru dengan tadarusan yang kita lakukan biasanya hampir setara. Kemudian ditingkatkan hafalannya. Kemudian Ramadan ini hafal Al-Ikhlas, saya kita hafal Al-Falaq lah kan. Masuk Al-Falaq karena sebenarnya usia-usia kalian itu usia yang pikiran hafalannya kuat. Nek wis Pak Jamal iki angel, Pak Mujiono iki butuhane wis akeh. Hafalan akeh lah. Tapi usia-usia kamu itu masih. Karena kalau Al-Waqiah masa minggu hafal. Nah iso paling 3 dino wae hafalnya tenang. Ar-Rahman paling 3 dino ya apa? Nek niat. Jadi saya orang ini kadang-kadang hafalannya harus ditingkatkan. Sebaik-baik hafalan itu ya hafalan Al-Quran. Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Baik-baik manusia itu ya orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Jadi ini kesimpulan itu guru yang paling apik guru Al-Quran. Belajar yang paling apik bidang studi ya Al-Quran itu. Dan lihat-lihatnya kan ilmu dunia, komputer dan lain-lain. Itu penting kalau urusan dunia kita, matematika dan lain sebagainya itu ilmu dunia. Kalau harus meninggal nggak ditakoni. Makanya bulan Al-Quran dimanfaatkan. Terus rasa mulu-mulu sebenarnya istiqomah. Makanya selalu saya katakan kalau bisa itu setiap hari buka mushaf. Walaupun 1 ayat itu dibaca. Mushaf itu tahu ya, mushaf itu kitab Al-Quran itu. Jangan pakai Android. Karena berbeda nanti berkahnya. Nah Android ini kok bisa kan Al-Quran walaupun enak aplikasi Al-Quran. Tapi Al-Quran kan haram hukumnya. Buka ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Apa bahasa ayat? Begitu buku musuh itu kan aku ngaji terus begitu. Tapi aku mushaf kalau bisa. Karena kalau mushaf itu di sampingnya itu ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Jangan disentuh kecuali dalam keadaan suci. Beda ini sampai nggak butuh nggak biaya. Misal aplikasi Al-Quran di Android, tapi kalau mushaf itu berbeda.
Maka biasakan baca Al-Quran setiap hari. Won ayat, kemampuannya won ayat kan yo. Qul huwallahu ahad ayat wes. Besok nek Allahu somad. Enggak apa-apa. Tapi istiqomah itu angel. Istiqomah itu ajak rutin dilakukan terus menerus. Itu yang sulit itu kan yang disiplin. Nek sebelum bisa moco, ya belajar moco. Tapi ilmu yang terbaik itu khairukum man ta'allama Al-Qur'an itu Al-Qur'an. Makanya moco Al-Qur'an siji mesti diwari moco dhisik. Orang mungkin kowe terus belajar Al-Qur'an TK terus diwari tafsir itu orang mungkin. Diwari moco aba, baba, abi, ibu. Kan begitu. Sampai bisa baca dengan lancar. Nah, baca itu kalau di Al-Qur'an ada namanya ilmu tajwid. Kenapa? Karena bahasa Arab itu akan berbeda artinya. Kalau dia ada satu huruf saja yang berbeda. Contoh Jamal itu kalau memnya jim fathah ja, memnya ada alifnya ma, kemudian lam fathah lam. Jamala tapi orang bahasa Jamal itu artinya ganteng bagus ya bahasa Arab ini lah ya. Itu artinya itu. Tapi nih gak nganggo alif ja, memnya gak pakai alif, lam itu artinya untung. Berbeda, satu artinya indah, bagus, satu artinya untung. Hanya gara-gara panjang pendeknya. Beda nih bahasa Indonesia, kowe ngomong cinta mbok panjang, tane pendek, cinta, apa cinta, artinya sama saja. Tidak berubah, tapi kalau bahasa Arab bisa berubah, makanya ada yang namanya ilmu tajwid. Nah, kadang orang-orang tidak pahamnya di sana, nanti artinya maknanya akan menjadi berbeda. Nah, Anda itu belajar seperti itulah di bulan Ramadan itu di pondok Ramadan akan tersampaikan hal seperti itu sehingga sampai pengetahuan agamanya meningkat, amaliyahnya meningkat, nanti hari rayanya juga dapat Idul Fitri. Pesan saya jangan dilupakan nanti berbakti kepada orang tua. Kecil apapun, mau ngelus ibumu, diwani ibumu, metani ibumu, ya. Bukan, yang penting hati orang tua kita itu sama. Pokoknya balas budi serang raiso. Nguruti sibuk ya orang yang semakin kamu dewasa semakin sibuk kamu. Karena masalahmu semakin banyak semakin dewasa. Yang ini kan, ini sekolah, sudah sekolah kamu sama. Wah, sekolah saling kurang. Ya, pamit ya. Kalau sekolah itu pamit, saling. Kalau ibu misalnya kalau jam 6 nongkrongnya di sawah sama sang ibu, kalau pamit mungkin sekolahan, nah, cium tangan, ya. Yang laki-laki biasanya tidak tahu ya. Kalau biasanya berbudak, jangan ngomong, biasakan ngomong, betul tak budi tangan, salim pada orang tuanya, baik itu ayahnya maupun ibunya atau ibunya. Tidak apa-apa, orang aku anak petani pak, gak usah. Allah orang kok menilai anak petani apa orang. Allah itu menilai apa yang kamu lakukan. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupamu dan hartamu, tetapi Allah itu melihat amalmu dan hatimu. Amalmu di hatimu biar orang tua itu ya. Maka saya berharap kegiatan pondok Ramadan itu diikuti sampai hari Jumat Pak ya. Sampai hari Jumat kita penutupan, kita biasakan. Nah, orang mondok itu seperti ini. Orang mondok itu ada tata aturannya. Aku sampai mondok tenangan itu jam 2 dibuka. Kadang antri wudhu itu sampai selender-selender itu ngadep itu loh. Pondok Gontor, pondok Lirboyo, Langitan itu begitu. Karena itu biasakan, dipaksa. Hasilnya ikhlas kok, dimana karena ikhlas itu ya tahun umur sakmono, tangi ya kepaksa karena lebih. Tapi harus dibina, minta biasakan hal-hal yang baik. Kalau dipaksa, nanti kalau dia sudah terbiasa, kalau sudah tua dia baru merasakan. Saya sama dulu seperti sampean. Pondok Ramadan itu awalnya salah. Tapi begitu sudah dewasa kita baru menyadari, oh tujuannya seperti ini. Oh ternyata maksudnya baru paham. Nah, sampai karena saya punya pengalaman itu ada di sisi, maka diikutilah dengan sebaik-baiknya
Kemudian Bapak Ibu Ustaz-Ustazah SMP SMK yang tidak ikut itu di absen Bu ya, setiap hari di absen. Yang tidak ikut siapa, nanti tentu kita berikan, yang ikut kita berikan reward, yang tidak ikut tentu kita berikan sanksi. Nah, kenapa dia tidak ikut, tidak ada izinnya, berapa kali dan lain sebagainya. Kalau dulu biasanya didenda buku Al-Quran, buku sarung, buku mukena untuk kalian sendiri, disediakan untuk di sekolah untuk kalian sendiri atau naik akeh itu bangun masjid. Nah, begitu nanti diatur sebenarnya baik SMP maupun SMK. Nanti yang tidak ikut itu bagaimana sanksinya nanti dibicarakan bersama, sehingga yang melok atau tidak melok itu kudu beda. Yang melok itu mestinya oleh pahala itu jelas, biji sing apa yo kan oleh hadiah yo. Dan sing gak melok yo oleh sanksi, gak melok melanggar aturan dan melanggar kesepakatan itu namanya harus diberikan sanksi. Itu yang saya bisa sampaikan anak-anak sekalian. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi saya nyatakan dibuka kegiatan Pondok Ramadan SMP dan SMK Pancasila Dader tahun pelajaran 2020-2021 garis miring 1442 Hijriah. Semoga kita semuanya diterima amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup dan doa. Sebelum doa disampaikan, mari sama-sama kita tutup dengan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk mengundurkan diri serta memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan disampaikan oleh beliau Bapak Jamal. Kepada beliau kami silakan. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكر حمد النائم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة هادي الحاجات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن وأهل العلم وأهل الخير. اللهم يسر لنا في حاجاتنا وأمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا حلالا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم ارزقنا من حيث لا يحتسب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.